Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke sahabat-sahabat Ali dan semuanya dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama kami di konten selanjutnya. Seperti janji saya yang kemarin, hari ini saya ingin melanjutkan nampak tilas saya silaturahim atau berziarah ke makbarah min kibaril ulama min kibaril aulia, yaitu Kiai Haji Sayyid Ali Bafaqih bin Umar Bafaqih, yang tepatnya berada di Kelurahan Loloan Barat di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Oke, tidak berlama-lama saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berziarah di siang hari ini. Sebelum perjalanan kami lanjutkan, saya memperingatkan kembali buat teman-teman semuanya, jangan pernah lupa mendukung kami dengan cara subscribe dan like dan komen yang baik-baik. Oke, kita berjalan pada siang hari ini, kita mulai saja. Oke sahabat-sahabat Ali dan semuanya, saat ini saya sudah tepat berada di daerah makamnya, kalau orang sini ngomongnya makam Tok Habib gitu. Jadi saya sudah berada di Kelurahan Loloan Barat. Jadi kita sama-sama masuk ke makbarahnya. Mari sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat mohon maaf karena hari ini kebetulan ada walimah orang nikahan. Jadi mungkin suaranya agak sedikit terganggu sahabat-sahabat. Oke. Jadi kali ini saya ingin tunjukkan bahwa inilah gapuranya beliau. Jadi ini tandanya sahabat-sahabat, baru saya lihat makam Habib Ali bin Umar Bafaqih. Jadi tepatnya beliau itu jadi makamnya itu berada di aula atau di areal pondok pesantren itu sendiri. Jadi tidak berlama-lama teman-teman, ayo ikuti saya.
Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat Ali dan semuanya, telah kita lalui ritual doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya dan kami dan kita semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan sababiyah nampak tilas dan bersilaturahim kepada para kekasih-kekasihnya Allah, yaitu salah satunya Maulana Sayyid Ali Bafaqih bin Umar Bafaqih, seperti yang tertera di makam beliau ini. Oke sahabat-sahabat, sekali lagi saya ingin mohon maaf kalau saya lewat handphone saja karena salah satu properti ketinggalan. Jadi sedikit saya ingin angkat profil atau manakibnya beliau. Jadi beliau ini bernama Kiai Haji Sayyid Ali Bafaqih bin Umar Bafaqih. Jadi beliau ini adalah salah satu min kibaril ulama, min kibaril aulia, dan bahkan saya pernah dengar oleh guru saya menyatakan bahwa dia itu adalah wali kutub di zamannya. Itu salah satu manakibnya beliau. Jadi saya ingin urut sedikit tentang manakibnya beliau. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan menambah wawasan cakrawala kita dalam menggali keilmuan dan sanad keilmuan itu sendiri. Beliau itu dilahirkan di Banyuwangi, tepatnya di daerah Belambangan. Jadi beliau itu lahir di tahun 1882 dan wafat di usia 117 tahun. Itu. Jadi umur beliau itu sangat-sangat panjang, jadi 117 tahun. Jadi tepatnya meninggal di tahun 1999, sahabat-sahabat. Jadi cukup panjang kan. Jadi harapan kita, mudah-mudahan kita pun termasuk tergolong oleh umat atau orang yang mencapai di usia yang panjang, dan tentunya bukan hanya panjang umur tapi panjang umur dan barokah umurnya dalam hal kebaikan. Jadi beliau itu pernah mengenyam pendidikan. Yang paling pertama ialah beliau pernah dididik oleh ayahandanya Habib Umar yang ada di Banyuwangi gitu. Yang terus dilanjutkan oleh beliau itu melanjutkan pendidikan atau mondoknya itu yang kedua ke Madura, ke Kiai Khalil Bangkalan, yang dimana mungkin sahabat-sahabat sudah tahu semuanya tentang Kiai Khalil atau Kiai Khalil Bangkalan yang bergelar ulama sekaligus waliullah besar. Beliau pernah mengenyam pendidikan ilmu di sana dan dilanjutkan ke Habib Alwi Al-Maliki yang berada di Mekah. Jadi beliau itu setelah dari Madura langsung beliau melanjutkan pendidikannya ke Mekah kepada Habib Alwi Abbas Al-Maliki, dan terus dilanjutkan kepada ayahanda beliau yaitu Habib Abbas Al-Maliki. Jadi beliau itu bertemu dan berkumpul dan belajar di Mekah itu bersama ulama-ulama besar, tentunya ulama-ulama aswaja yang kita ketahui semuanya. Jadi Habib Alwi Al-Maliki adalah salah satu ulama yang masyhur di zamannya dan sampai sekarang menjadi sanad kita dalam hal pemahaman atau manhaj kita dalam keilmuan itu, teman-teman semuanya. Jadi setelah itu beliau lanjutkan ke Syekh Umar Hamdan namanya. Itu salah satu guru beliau juga yang ada di Mekah, dan setelah itu beliau berpindah lagi ngajinya di Yaman, teman-teman. Jadi terhadap Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi itu salah satu guru beliau yang ada di Yaman. Nah, singkat cerita setelah pulang dari Yaman, jadi beliau itu balik pulang ke Banyuwangi, pulang ke Nusantara, dan beliau itu bertanya kepada ayahandanya, "Ya Abah, di mana saya harus menanam diri saya? Di mana saya harus menanam diri saya untuk mensyiarkan agama-agamanya Allah?" Jadi kata Habib Umar itu, "Tanamlah dirimu di tempat yang dimana engkau belum populer." Jadi singkat cerita ayahanda beliau itu memerintahkan untuk mensyiarkan agama di Pulau Bali, tepatnya di daerah Jembrana, teman-teman. Jadi itu kemudian dilanjutkan oleh beliau itu biar jangan keliru. Jadi Pulau Bali yang paling pertama dia tuju, daerah yang paling pertama dia tuju itu bukan Jembrana, teman-teman. Jadi di daerah Kepaon namanya. Ada di Bali itu ada di daerah ada desa atau kampung yang bernama daerah Kepaon, tepatnya di daerah Denpasar. Nah, singkat cerita dari Kepaon itu beliau menuju Lombok Bali, dan singkat cerita setelah itu beliau langsung menuju ke daerah Jembrana.
Singkat ceritanya seperti itu. Entah seperti apa detailnya, yang jelas manaqib beliau itu seperti itu. Jadi di tahun 1920 beliau itu masuk Bali, dan 1928 untuk itu menuju ke Jembrana, sahabat-sahabat. Baru di tahun 1928 dia menuju ke Jembrana dan menyiarkan agama Islam di Jembrana. Dan di tahun 1935 beliau itu mendirikan pondok pesantren yang bernama Syamsul Huda. Nah, jadi sekilas seperti itulah perjalanan manaqib beliau, saudara-saudara. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhirnya menambah khazanah keilmuan kita, menambah kecintaan kita terhadap ulama-ulama atau aulia-aulia Allah. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar, di yaumil akhir nanti kita senantiasa selalu berada di barisannya para rasul dan para kekasih-kekasihnya Allah. Tentunya yang namanya orang hidup pasti ada idola, pasti ada orang yang diidolakan, ada orang yang dicintainya. Tentunya kalau tidak ada idola, tidak ada yang dicintainya, saya rasa setiap orang pasti memiliki idola dalam hidupnya. Cuman alangkah celakanya ketika yang diidolakan itu bukan para kekasih-kekasihnya. Nah, mudah-mudahan dari ini semuanya kita termasuk golongan orang-orang yang berada dalam barisannya para kekasihnya Allah, yaitu para ulama besar seperti beliau ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu, mudah-mudahan kita mendapatkan banyak pembelajaran dari ini semuanya. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil, teman-teman, pada siang hari ini bahwa beliau itu tetap masih ada dan selalu mengiringi perjalanan atau mengiringi keberadaan orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dan menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah. Tentunya kita tidak bisa putus dari keberadaan para ulama itu sendiri. Tidak ditinggal umat Rasulullah, tidak ditinggal umat Kanjeng Nabi sampai dekat yaumil mahsyar nanti. Itu kata-katanya, teman-teman. Jadi tidak ditinggal oleh Allah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selalu dan terus ada penggantinya. Aktob, Anjab, Sadat, Akhbab, dan terus ada penggantinya. Jadi bumi ini tidak akan pernah sepi dari para kekasih-kekasih atau aulia-aulia Allah. Selalu ada penggantinya sampai dekat sampai dekat di yaumil kiamah nanti. Itu, teman-teman. Jadi karena apa? Orang alim ini, orang soleh ini, orang baik ini, dan para aulia ini, jadi mereka itu senantiasa hidup, gitu. Karena rohnya itu alam, gitu. Kalau alam sudah tidak ada rohnya, hancur alam semesta ini. Jadi beliau ini senantiasa masih ada dan terus selalu akan ada penggantinya, aktob, anjab, sampai dekat akhir kiamat nanti. Itu jadi teman-teman, bersyukurlah kita sebagai umatnya Rasulullah tidak pernah ditinggalkan, bahwa selalu terus ada pengganti orang-orang soleh itu sendiri. Jadi yang kedua yang kita bisa ambil dari ini semuanya, bahwa yang wafat orang baik, orang alim, orang soleh itu selalu meninggalkan atau selalu memberikan bekas. Contohnya bahwa yang seperti teman-teman lihat tadi ketika kita baru masuk, bahwa ekonomi kerakyatan itu terbangun, bahwa kehadiran beliau sudah wafat pun beliau itu masih memberikan penghasilan buat orang-orang yang ada di sekitar. Jadi ada yang berjualan souvenir, ada yang berjualan makanan, ada macam-macam yang berbau nuansa religi. Jadi bisa dijual karena keberadaan orang alim. Itu semasa hidup memberikan manfaat, wafat pun memberikan manfaat. Pertanyaan untuk diri kita sendiri, kita yang masih hidup, kemanfaatan apa yang harus kita perbuat kepada orang banyak? Di sini masyarakat terlihat sendiri bahwa masyarakat menjaga dan betul-betul ngerumat dan betul-betul merawat keberadaan makam-makam para aulia Allah. Jadi kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini ada manfaat yang kita bisa ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.